habis kita bikin shape, semuanya udah belum? Ada yang belum tuh di frame-nya belum ada shape-nya. Nah, itu udah pada bikin. Bagus, bagus. Bisa dibikin shape apa gitu. Biasanya kalau misalkan kita nih mau ngasih materi mentoring gitu. Kita bisa nih bikin kayak gini, bisa nanti kita kasih gambar dari PPT kita masukin ke sini dalam bentuk gambar gitu. Kita kasih frame, habis itu masukin PPT-nya gitu bisa. Udah. Oke, lanjut ya. Habis bikin shape, kita belajar untuk membuat sticky notes. Ini lumayan mudah juga, hampir sama kayak shape. Opsinya ada di bawah teks. Di bawah teks ada yang kayak sticky notes, lambang sticky notes yang ada kertas kelipet. Kertas kelipet. Oh, ini langsung. Oh, bentar. Oke. Nah, ini kita langsung aja cobain di yang udah aku bikin. Ini kenapa ada tulisan? Oke, ini di ini dulu ya. Aku pindahin dulu ya. Nah, teman-teman bisa ikutin aku ya. Wait. Oke. Semuanya udah ke bawah ke aku belum? Bentar ya, belum ya. Nah, di sini kita mau nyoba untuk pakai sticky notes tadi sama ada namanya icon finder. Nah, icon finder tuh yang ada di ini, yang ada lambangnya apa namanya mata. Semuanya ada nggak? Mata. Ada lambang mata di bawah upload, atau kalau nggak ada, berarti carinya di ini yang ada titik 3. Nah, stop dulu nih. Aku kasih tahu buat apa namanya? Kita kan bagaimana kabarmu hari ini, tapi nggak mau dengan kata-kata. Kita mau pakai icon finder tadi. Nah, kalau buat ini kita klik yang icon finder yang ada mata ini, search emoji. Nah, cari emoji yang menggambarkan kabar kalian hari ini gitu. Emojinya just emoji, ketik emoji di icon finder. Nih, kalau aku ngeliatin ini kan yang emoji ini, terus bisa kita kasih nama dengan pakai sticky notes tadi. Kita coba pakai sticky notes di sini. Sticky notes-nya diklik, terus taruh di botnya. Bisa dikecilin di ujungnya kayak biasa. Nah, Kak, matanya di mana sih? di sebelah kiri, kalau nggak ada di titik 3 bisa diklik. Cari yang ada kayak gambar mata, tulisannya icon finder. Nah, bisa dikecilin gambar-gambarnya. Nah, dikasih nama di sticky notes-nya. Terus kita kasih apa namanya penghubung dari si icon kita, icon yang menggambarkan kita ke nama kita. Caranya gimana? Di iconnya diklik, nanti di pinggirnya tuh ada titik warna biru. Di sebelah kiri, kanan, atas, bawah bakal ada titik warna biru. Teman-teman klik, nanti dia keluar. Ada garis penghubungnya. Nah, bisa teman-teman hubungin ke titik warna biru di sticky notes-nya. Gitu. Ini contohnya yang aku udah bikin di atas. Gitu. Gitu. Tadi kalau untuk sticky notes, untuk diketik teksnya tinggal double klik aja ya. Nah, kalau misalkan apa namanya shape juga sama. Jadi kalau ada shape mau diketik, tinggal double klik di shape-nya, nanti dia kita bisa ketik di situ. Gitu. Coba mana udah pada dikasih ini belum, tanda panah belum? Bentar, Kak. Tanda panah. Nah, ini tujuannya buat kita misalkan kalau misalkan baru-baru mulai mentoring misalnya, daripada kita nanya, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Kita bisa pakai ini, dan ini juga bisa explore ya, nggak mesti emoji, bisa juga misalkan teman-teman coba masukin foto kalian hari ini gitu, misalnya gitu. Ini bisa dieksplor banget sesuai dengan kebutuhan. Gitu, ada yang kesulitan sampai sini dulu.
Kifla udah bagus, Difla udah, Ajis udah bisa. Siapa nih? Razan udah bisa. Jibril. Nah, ini apa namanya, emojinya bisa di resize ya. Jadi nggak perlu segede-gede gambreng gini, bisa diklik. Nah, di ujung-ujung karena ujung sudut-sudutnya ada tuh buat nge-resize-nya. Gitu. Nah, itu tadi apa namanya, sticky notes-nya buat nulis namanya ya. Nama teman-teman. Gitu. Oke. Keren-keren. Cepet-cepet. Nah, kalau ngebikin teks, bentar aja. Apalagi sih yang belum tadi? Oke. Nah, lanjut sekarang kita mau belajar buat mengupload gambar. Nah, ngupload gambarnya bisa ada 2 cara. Bisa dari upload dari device kita. Bisa juga upload dari ini langsung Google Search Image. Nah, kalau yang upload dari device tandanya kayak gini, kayak ada tanda panah ke atas, ada kotaknya. Kalau yang upload dari Google Search Image itu lambangnya G, lambang Google. Bisa cari di toolbar atau di titik 3 kalau nggak ada. Kalau nggak ada, bisa cari di titik 3 yang paling bawah, diklik, nanti keluar di situ yang belum ada apa. Bisa teman-teman pindahin ke toolbar teman-teman. Gitu. Nah, sekarang kita mau lihat latihan yang apa makanan favorit kamu. Coba semuanya bisa berkumpul di sini. Nih. Udah kumpulkan ya. Nah, ini bisa gunakan fitur tadi Google Search Image atau upload dari device. Nah, ini aku misalkan contohin aku upload dari Google Search Image. Diklik lambang G-nya, nanti dia akan keluar. Nah, kita langsung search apa yang mau kita cari. Misalkan nama makanannya apa. Apa ya? Aduh, bentar, internetnya lemot. Oke. Insert box. Nah, bisa di resize ya kalau udah masuk. Bisa yang teman-teman dapat dari yang ada di device teman-teman atau di laptop teman-teman, bisa juga yang tadi dari Google. Misalkan kalau misalkan diminta untuk ini apa namanya? Bertumpuk semua. Kalau diminta untuk upload foto kan nggak mungkin dari Google kan? Bisa aja sih kalau ada. Bisa juga kalau itu apa nih maksud lele ya? Bisa di resize ya teman-teman agar tidak menutupi. Aduh, kalau bisa di resize terus makanannya ditaruh di botnya. Kak, lele aku hilang. Apakah ada yang Mohon kedelay? maaf, ada Indomie gede banget. Mohon maaf ya. Aduh. Coba di resize dulu, habis masukin langsung resize. Nah, Batagor gede. Rusuh nih. Coba dimasukin lagi aja lelenya. Udah Kak, lelenya udah masuk. Nah. Beneran nah. lele. Iya, kenapa bukan dalam bentuk makanan ya, Bu ya? Astagfirullahaladzim, apa ini? Udah bakpao daging Bakpao. ayam, ayo di resize dulu, di resize. Siapa pencinta Indomie goreng nih? Saya. Oke, nah habis itu kita belajar buat bikin teks. Bikin teksnya nih ada di simbol teks. Simbol teksnya diklik, langsung ditaruh, lalu bisa ketik apa misalkan nama kalian aja gitu. Hanina strip dessert box. Bisa dikecilin juga ukuran tulisannya. Nah, terus bisa ditaruh di tempat yang teman-teman inginkan. Agak nggak kelihatan ya, bisa di highlight. Highlight, seng, gitu. Begini contohnya, seblak, Ini ada lagi yang kesulitan atau mantap semua. Bisa di highlight ya. Diklik terus, nah nanti ini ada di sebelah A, di sebelah tanda
ganti warna, ada highlight text gitu. Highlight text jadi warna apa gitu biar kelihatan. Lele Aul. Kenapa disambung? Kenapa jadi? Ada panah gede banget. Apa ini? Aduh, wah khusus. Itu seru nih. Ntar kita habis ini kan kita baru kenal-kenalan sama si Miro. Habis ini kita baru masuk ke apa sih yang bisa kita lakuin di Miro gitu untuk menunjang mentoring gitu. Kalau misalkan nanti kita akan menjadi mentor. Nih kita lihat nih ada Jibril sukanya soto ayam, Razan Indomie goreng, mantap, Siap, bakpo ayam, Family Mart bukan. Terus Ajis ketoprak, ketoprak di Kutek tuh ada yang enak banget Jis. Kalau malam-malam ada. Terus Dea, Batagor, Zia, ice cream, Yusnia, ayam bakar. Lele, Aul sukanya makan lele. Nah, oke, keren. Semuanya udah bisa. Semuanya udah jago. Sekarang kita akan masuk ke board selanjutnya. Aku stop share dulu ya. Board selanjutnya ini baru kita beneran mengoptimalisasi si Miro. Bentar aku kirim di grup. Board 1. Linknya ada di grup. Udah kebuka semua kah? Belum Kak, sebentar. Udah masuk semua? Nah, tolong jangan diutik-utik dulu ya. Mau aku jelasin dulu. Jangan ada yang dipindah-pindah. Oke, semuanya boleh lihat ke belum aku share screen ya. Wait. Nah, semua bisa lihat screen aku dulu, share screen aku. Atau di Miro juga bisa sih, nanti aku ini. Nih. Jadi ini namanya adalah bisa disebut dengan apa ya? Personal map gitu istilahnya. Jadi tujuan dari map ini adalah untuk kita lebih mengenal satu sama lain. Nih, nanti bakal ada di sini nama lengkapnya siapa, terus nanti ini bisa di-customize disesuaikan dengan kondisi mentinya gitu. Misalkan kalau mentinya masih anak sekolah ya berarti di sini nggak usah skill profile gitu. Misalkan pelajaran gitu, pelajaran dari yang mana yang paling dia kuasain, mana yang masih dipelajarin gitu. Nih, semua bisa lihat ya. Di sini ada nih di pojok kiri. Bentar. Ada ini full name, nickname, birthday, bisa diklik. Nanti teman-teman bakal dapat space-nya sendiri. Ini perhatiin aja dulu apa yang mesti diisi. Nih teman-teman nanti kalau ini kan full name nih, bisa teman-teman double klik. Nah, nanti bisa dimasukin di sini. Misalkan namanya siapa? Hanina. Oke. Wait, ini mesti dipanjangin dulu. Hanina, nickname Salama. 97. Nah, nanti di sini ada profilnya teman-teman bisa diisi, bisa ada my family, bisa masukin foto keluarga atau misalkan tulisan aja nggak apa-apa, misalkan sticky notes gitu. Anak berapa dari berapa bersaudara. Terus graduated from buat yang udah lulus bisa ditulis di sini, misalkan bisa masukin lambang kampusnya, lambang fakultasnya, work at-nya bisa juga ya tadi lambang perusahaannya atau lambang apa gitu. Terus live in bisa di double klik aja. Sini kan bisa, ini kan ada objeknya.
Nah, ini ada bisa di double klik terus diisi. Gitu. Terus ini pokoknya ada beberapa hal yang bisa teman-teman tulisin di sini tentang diri teman-teman sendiri. Semuanya udah jelas, semuanya yang nggak ada tempat buat ngetiknya langsung pakai sticky notes aja. Misalkan I do my best work at jam berapa kita biasanya efektif bekerja, itu bisa pakai sticky note langsung taruh. Favorit food juga bisa pakai sticky note langsung taruh atau pakai foto. Gitu. Yang like juga yang teman-teman suka, hobi dan lain-lain, don't like itu bisa taruh sini. Ini ada sticky notes-nya, bisa langsung di double klik. Gitu. Nah, terus ini ke part kiri dulu, pindah lagi. Nah. Nih, di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman jawab. Jadi misalkan kita berberapa ya? Ber-13. Misalkan kita ber-13 ini adalah sebuah kelompok mentoring gitu. Nah, teman-teman tulisin di sticky notes yang ada di sini. Yang pertama, value atau nilai apa yang ingin teman-teman pengen di kelompok mentoring ini selalu dipegang gitu. Nanti value atau nilai itu apa, contohnya apa, nanti aku jelasin di atas. Terus yang kedua, behavior atau perilaku apa yang teman-teman inginkan di kelompok mentoring ini selalu dipegang juga. Gitu. Nah, terus yang ketiga adalah bagaimana perilaku mentor yang kamu inginkan dari kelompok mentoring ini. Nih, kalau yang ketiga aku belum ngasih contoh, tapi contohnya adalah jangan diisi dulu. Jadi kalau yang ketiga contohnya misalkan pengen mentornya lebih perhatian atau perilaku apa lagi ya, menghargai waktu atau dan lain-lain. Nah, kayak gitu contohnya bisa diisi di sini. Nggak harus semuanya diisi, tapi bisa diketik. Double klik aja nanti diketik. Nah, ini aku mau bawa ke contoh-contoh dari value atau nilai dan contoh dari behavior dan perilaku. Jadi kalau value atau nilai itu adalah something yang lebih dalam daripada kegiatan, daripada perilaku. Dia contohnya kayak kekeluargaan, respect, kejujuran, disiplin, inovatif, toleransi, integritas, keimanan, dan lain-lain itu adalah value atau nilai. Sesuatu yang dipegang dengan erat dan merupakan hal yang tidak dapat dinegosiasikan gitu. Misalkan kayak ntar dalam kondisi apa kita punya value apa, tapi kita nanti dalam kondisi tertentu mau melupakan dulu gitu, nggak bisa kayak gitu kalau value. Nah, kalau behavior atau perilaku itu lebih ke hal-hal yang teknis. Biasanya diawali dengan kayak misalkan kalau di sini menghargai waktu, menghargai sesama, tidak menjudge orang, menyapa, terus apa lagi? Saling menolong, berpikir positif, menasihati, empat mata. Nah, kalau contoh behavior atau perilaku kayak gini. Yang sifatnya teknis dan merupakan yang kita yang konkret yang kita lakukan langsung. Kayak misalkan kalau di value kan kekeluargaan gitu. Kalau kekeluargaan, behavior dan perilakunya apa contohnya? Misalkan kalau kekeluargaan berarti perilakunya saling menolong gitu. Saling care itu contoh dari perilakunya. Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa bentar gimana ya pembagiannya? Coba ini aku list aja ya. Nomor 1 nanti aku, nomor 2 siapa? Ini kan ada nomornya nih di atas ininya. Nomor 2 siapa? Bentar. Nomor 2 Raffi ya. Nomor 2 Raffi Fauzan. Silakan ke tempatnya masing-masing. Nomor 3 Raka Fadli. Nomor 4 Aulia. Nomor 5 Yusnia. Nomor 6 Difla. Nomor 7 Jibril. Nomor 8 Redita. Terus nomor 9 Zia. Nomor 10 Rian Aziz. Nomor 11 Dea Nurzalika. 12 Syabrina Nanda. Oke. Sekarang bisa ke tempatnya masing-masing. Itu nomor nih, kalau mau gampang di frame ini. Di frame di sebelah kiri bawah ada frame. Teman-teman bisa klik aja langsung yang tadi nomor yang udah aku sebutin. Misalkan Syabrina tadi nomor 12. Berarti langsung klik aja yang 12. Jangan yang di ininya ya. Yang
di nomor yang si namanya, nama frame-nya. Oh, ya. Heeh. Kalau 12 kliknya yang ini kan 13.12. Nah, dilihatnya yang 12-nya yang kanannya. Gitu. Ada yang kesulitan Ya. untuk mencapai botnya? Ini kita bakal ngerjain ini selama sekitar 10 menit. Oke. Kalau udah ke botnya semua, kita bisa mulai. Ada yang belum ke botnya? Kak Gozi kelupaan lagi. Kak Gozi 13. Ya, ha? Kak, ini kecil banget, terus caranya biar aku gedein boardnya ini gimana? Di Zoom itu ada di Yang di bawah pojok kanan bawah. Ya. kanan. Oh. Kamu klik dulu frame-nya, habis itu di zoom aja. Frame kamu diklik, yang di sebelah kiri bawah tuh kan ada frames. Pojok kiri bawah. Nah, pojok kiri bawah ada frames, terus dipilih frame kamu yang mana. Nah, baru habis itu pilih. Di zoom maksudnya. Di zoomnya bisa yang ada di pojok kanan bawah. Plus, plus, plus gitu kalau kekecilan. Oke, selamat mengisi. Waktunya mulai dari sekarang. Para Runten, ini lagi ngapain ya? Ngisi ini ya, biodata? Ini lagi ngisi personal profile. Sudah dibagi-bagi tadi Kak Gozi kedapatan di bot 13. Bisa diklik aja Kak di frame di pojok kiri bawah, terus cari yang 13. Lihatnya tapi yang sebelah kanan ya. Nih kalau 13 itu berarti 14.13. Bikin frame sendiri sih. Enggak, jangan. Yang ini kan yang di bawah 14 kan? Yes. Dah, ini udah sesuai. Bisa diklik langsung.
Serius bener. Ah. Halo Arifah. Waktunya 1 menit 30 detik lagi guys. Tuhan Allah. Wow. 1 menit lagi Kak, please. Extend waktu Ya, tolong. 1 menit ya. Ya, yay. Aduh, kalah dong gitu.
Kita tambah 1 menit ya. Wah. Nice. Ada yang frame-nya kegeser ya. Record dong, record. Record. Itu bawaan situ aneh banget. Yeay. Oke, waktunya habis. Nah, berhubung waktu yang terbatas, kita coba dengerin satu orang dulu aja kali ya buat sharing. Nah, biasanya nanti di sesi ini nanti bakal muter nih, tiap orang ngejelasin tentang profilnya, tentang apa yang disuka, apa yang nggak disuka, dan lain-lain. Tapi berhubung ini keterbatasan waktu, kita coba satu orang aja buat share. Ada yang mau volunteer? Saya mau kak. Boleh. Raffi nomor berapa frame-nya? Nomor 2. Monggo ke nomor 2. Nih, nomor 2 ya. Oke. Silahkan Raffi. Ya, langsung aja. Ini pokoknya frame saya. Ya, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau saya nge-zoom? Enggak, tapi kita... Oke, bring everyone. Bisa nggak sih? Oke, wait. Oke, pokoknya ini saya bisa lihat aja langsung kursor saya di mana. Maret. Teman-teman, aku bawa ke buatnya Raffi ya. Saya nggak bisa soalnya. Nah, udah di sini. Ya, oke. Selamat datang kawan-kawan. Ya, langsung aja. Ya, ini profil saya. Nama saya Fauzan. Sekarang dipanggil Raffi karena sudah tidak di 34. Bisa dipanggil Razan. Ya, keluarga saya, pokoknya saya secara gampang, saya anak pertama dari 2 bersaudara. Siapa yang masukin gambar sekolah? Ya, terus saya lulus dari SMA 34. Saya nggak nemu logonya, jadi masukin aja depannya yang ikonik. Ya. Terus sekarang saya sekarang kuliah di Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum. Nah, terus kayak saya sekarang tinggal masih di Jakarta, masih di Komplek Duren 2 Blok D10, masih cuma 5 menit dari 34 ya. Mungkin sampai 5 menit sih, 3 menit pulang. Ya, terus top music playlist bisa dibaca sendiri. Iya, gue sekarang suka J-pop sama K-pop. Nggak usah komen ya kalian, makasih. Nah, terus kayak 2020 vacation, pokoknya kok game saya hilang, siapa yang ngapus? K-pop. Ada ngapus. Rak. Tadi ada gambarnya di sini. Nah, tuh, itu game kesukaan saya. Rak. Ya, terus di sini juga saya nyebutin apa, saya orangnya produktif malam hari, dan produktivitas malam hari saya pastilah didukung dengan Indomie. Terima kasih. Nah, terus ada Rak, lu jangan iseng Rak. Ya, saya suka sepak bola, saya suka desain, saya suka bicara. Klub kesayangan saya Arsenal. Dan terus saya juga mau menyebutkan kalau di sini yang di bagian I don't like, saya intinya tidak suka orang pembohong. Langsung aja, terus terang. Ya. Buset. Pindah lagi. Terus kalau kita ke tengah, ini skill profile saya bingung mau nulis apa, maksudnya karena saya learning-nya juga di sini saya lagi coba untuk ikut modul United Nations di kuliah. Intermediate saya punya kemampuan desain sama bahasa Inggris ya, kira-kira lumayan lah untuk mensupport kemampuan saya. Yang di advance itu seperti public speaking, mendengarkan, dan public relation. Terus kalau untuk di bagian kiri ya, value nilai untuk yang di mentoring ini, saya
saya ribet. Saya simpel, pokoknya nomor 1 tuh harus jujur, kedua jujur, ketiga jujur, dan keempat jujur. Nggak jelas nih kayaknya. Lalu bawahnya ada perilaku karena saya butuh sebuah circle di mana orang-orang bisa curhat, saya butuh pendengar yang baik, orang yang berhati, bisa diajak komunikasi, dan tentunya beriman. Dan untuk mentor, saya cukup straightforward, mereka cukup adalah orang yang suportif, seru, informatif, dan baik hati. Oke, thank you Raffi. Nah, ya, terserah sekarang dipanggil apa aja. Nah, jadi ada satu step lagi, kan tadi kita nulis nih yang apa namanya, value, terus behavior, terus perilaku mentor. Nah, teman-teman bisa pindahin ke yang ada di tengah. Pertama kita pindahin yang value dulu ya, yang kuning. Kita pindahin yang hijau-hijau kita ke tempat kuning. Buat nanti kita voting di kelompok mentoring kita, mana yang akan kita junjung tinggi. Bisa di ini aja, di drag, di select, habis itu di drag. Nih, kalau aku ini misalnya, ya kok Dari belakang ya udah. Oh, ada value sebelah kiri. send to back. Oke. Nah, ini udah ada beberapa yang naruh. Ada kejujuran tadi, coba kita gedein aja. Siapa lagi yang mau naruh? Siapa lagi yang ingin menaruh? Nah, yang udah naruh kita bisa clusterin aja yang sama. Ini kalau jujur kan udah sama semua nih, yang punya Raffi. Kita deketin, terus kekeluargaan nih ada 2, respect, ketuhanan. Nah, yang mirip-mirip bisa digabungin. Nah, ini ada kekeluargaan lagi nih, bisa taruh sini. Ya, yang tadi belum sempat nulis, boleh juga ditulis di sini. Tuh, ada jujur, solid, kekeluargaan, semangat. Bisa ditaruh di tempat yang menyenangkan. Kekeluargaan gabungin, solutif, solid. Solid itu bisa kekeluargaan juga nggak sih? Solid, semangat. Bisa. Oke, bisa dipindah. Tanggung jawab, inisiatif, beda ya, ini menyenangkan, solutif. Santuy. Suportif tadi sama apa ya? Suportif itu dengan, belum ada tapi. Oke. Komitmen itu gabung sama ini, tanggung jawab. Bisa digabung sama tanggung jawab. Komitmen diri bisa ke tanggung jawab, suportif, solutif. Suportif, solutif mirip nggak? Seru nih sama menyenangkan nih, boleh nih. Seru sama menyenangkan nih. Seru sama menyenangkan. Oke, ini tanggung jawab gabungin namanya ya, sama komitmen. Oke. Ada lagi atau kita lanjut ke votingnya? Nah, berarti kan di sini kita udah dapet nih value-value yang mau kita junjung tinggi di kelompok mentoring ini. Misalkan pertama, jujur, kedua ikhlas, respect, komitmen diri yang tinggi atau tanggung jawab, ketuhanan, inisiatif, menyenangkan dan seru, solutif, suportif, inspiratif, santuy, kekeluargaan. Nah, taruh inisiatif, solutif, suportif, inspiratif. Oke, jadiin beda aja ya. Tif ini. Nah, di bawah ini, di bawah ada yang namanya voting dots.
Voting dots ini apa? Bentar, jangan diambil dulu. Teman-teman punya jatah 3 per orang, bisa dipilih yang mau teman-teman yang akan kita gunakan gitu sebagai kelompok mentoring gitu. Yang akan kita junjung tinggi value-value-nya. Bisa dipindahkan, masing-masing punya jatah 3. Oke. Cukup di drag doang kan ini? Ya, di drag aja ke atas. Kalau di jujur ya udah di tempat jujur, nanti dihitungnya bakal satu kesatuan gitu. 1 menit 30 detik aja deh. My top musik playlist Mawang. Keren banget, Raka. Kagak sih masih ngeliatin ini. Mawang, ya ampun. Kekeluargaan. Gue sih gimana? Bercanda kak itu kak, bercanda kak. Kursornya menghilang jauh. Udah semua? Sudah, saya sudah. Ada yang belum voting? Oke, waktunya habis. Nah, coba kita hitung. Kejujuran ada 3 vote, kekeluargaan ada 4, ikhlas 2, komitmen 2, menyenangkan seru 3, inisiatif 1, menyenangkan 4. Solutif sama suportif kan beda nih ya. Itu ada 3 dan 2. Jadi kalau kita pilih top 3-nya apa aja? Kekeluargaan, menyenangkan dan seru. Ini santuy, ini banyak nih. Dan Santuy. Oke, berarti nanti kita bisa state di sini. Kita bisa bikin, berarti yang kita ambil adalah apa tadi? Kekeluargaan kan? Kekeluargaan. Apalagi tadi sih? Menyenangkan ya? Menyenangkan sama santuy, oke? Ya, santuy. Nah, ini- Mentoring sebulan sekali aja, oke? Nggak gitu. Nggak gitu. Kayak gitu. Nah, ini berarti, ini kita udah bisa highlight. Inilah dia value yang kita sepakati untuk ada di kelompok mentoring kita, yaitu kekeluargaan, menyenangkan, santuy. Nah, nanti misalkan di kelompok teman-teman bisa dibikin komitmennya gitu. Ini, dan yang namanya value itu nggak bisa cuma sekali di state kan. Itu mesti tetap kita gaung-gaungkan istilahnya. Jadi kayak tiap mentoring ada jargonnya, bahkan kalau bisa jargon value-nya, value kelompoknya apa gitu. Nah, ini yang yang behavior sama perilaku hampir sama nanti kalau yang ke mentor, tapi nggak pakai voting. Intinya nanti sama, bakal di-drag ke situ semua yang aspirasi dari teman-teman, kemudian nanti voting gitu. Behavior perilaku yang harus selalu dipegang. Kalau yang di hijau bawah ini untuk input ke mentornya. Jadi nanti ini nggak perlu ada voting, intinya itu adalah aspirasi dari teman-teman. Gitu. Nah, cukup kita serius-serius, lumayan lah ya kalau ini serius. Sekarang kita mau ke board selanjutnya yang agak-agak main-main. Aduh. Oke. Nunggu link lagi. Bentar ya, iya bentar. Wait ya. Siapa ini anak Undip? Kak Arifa. Oke. Udah ada di grup linknya. Mari kita bermain dulu. Bentar, yang ini aku close. Board berapa ini? Board 2. Udah kebuka semua? Wow. Jangan dibuka dulu. Udah masuk? Sudah ada Rian Aziz, Dea Nurjalika, Divla Nagib, dan guest. Oh my god. Aduh, internet gua. Nah, sekarang kita pilih warna dulu, pilih warna.
Pilih warna votingnya. Voting. Pilih warna nih. Tadi udah tahu kan caranya buat ngasih nama? Double klik. Double klik di objeknya. Terus ketik. Di sebelah kiri dulu, jangan dibuka dulu. Kita ke sebelah sini ntar. Semuanya mari berkumpul dulu di sini. Nah, mari berkumpul saya. Jangan kasih nama saya dong. Saya tidak tahu siapa saya. Ingat warnanya. Jangan sampai nanti pas mindahin warnanya orang dipakai pula. Saya masa nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Gitu namanya gitu. Siapa itu saya? Jangan berebut, ini Ketahuan kayaknya kursor gitu. ini kayaknya cukup deh, atau nggak cukup ya? Harusnya cukup. 14, ini ada berapa nih? Tua, gapat, manam, jupan, lan, lulas, 12. Oh my god, kurang 2. Kurang 2. Mari kita bikin lagi. Oke. Ada yang belum dapat? Masih ada yang 02 tapi. Duh, Udah kasih Rian aja, Rian. duplikat. Wait. Ahmad siapa ya? Apa nih? Iron Man. Ya, yang internetnya lemot, mungkin bisa bersabar. Ini kali ya. Rasanya seperti Anda menjadi Apa? Lanjutin Rak. Iron Man. Aduh. Ini bisa yang belum dapat ada yang sebelah kanan nih, udah aku tambahin. Oke. Nah, siapa yang belum ya berarti nih? Arifa belum, sama siapa nih? Ini ada aja ada Rian gimana sih? Iya, gimana sih, Jis? Bukan saya yang bikin itu. Aneh banget. Gue merah. Siapa yang ngaku-ngaku Rian nih? Apa emang Siapa? ada Rian lagi di sini? Siapa nulis Iron Man? Gua. Rak. Iron Man. Iya, Dipla. Ini Ajis yang asli. Oke, baik. Oke, udah semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke permainan This or That yang akan kita mainkan. Ini Ajis yang asli. Ya, oke, sip. Nah, jangan lupa diingat-ingat warnanya. Ingat-ingat warnanya. Ya, sip. Oke. Yang ini belum dikasih lagi. Bentar. Rian KW. Nah, yang pertama, kalian anak malam apa anak pagi nih? Anak malam anak coba. Anak senja berarti di tengah-tengah di antara malam sama pagi. Jadi ini kayak apa scale gitu. Jadi kan kayak mungkin ada yang nggak malam banget gitu, tapi nggak pagi banget juga. Gitu. Jangan dipindahin. Siapa yang upload gambar? Bentar, yang tadi punya Zia Marifa belum ke copy ininya, bentar. Bisa diduplikat sendiri aja mungkin. Bentar lah, aku duplikatin deh. Aku duplikat ya. Woi, rame bener ini, woi. Ini Zia dan Arifa udah aku taruh. Terus. Aku lock dulu nih, ininya gambarnya di lock dulu ya. Lock. Jangan Ini dipindah-pindah. ada berapa skala sih ini? Nah, kakak anak pagi. 2, 3, Yoi. Agak malam nih. 7, 8. Ini rentangnya berapa jam sih, Nin? Nggak tahu, Kak. 8 Kira-kira ya, 8 berarti skalanya ini ada 3 jam ya. 3 jam ya bedanya ya. Harusnya dikasih ya. Aduh, Allahu Akbar. Bingung nih, saya jam berapa? Oh, udah rame situ, sesiin aja yang sepi. Nah, Nih, sesi anak malamnya banyak nih kalau saya lihat-lihat nih. Udah semua kan? ya.
Yusnia Marian KW belum, oke. Bentar. Kita lanjut ke yang kedua. Ayo akademisi silakan isi. Bentar, punya Arifah sama. Baca buku or nonton film. Oh, Kan nonton film itu. Film lah ya, film. ini siapa sih yang iseng gambar? Muka pakai Gua. kacamata. Rak. Gua. Oke. Wow, macam-macam beragam sekali ya kalau saya lihat. Aduh. Siapa ini yang Ini kenapa nih? biru kan? Jangan dipindah. Angin puting beliung. Ada angin puting beliung barusan. Bentar lo, yang tadi bentar. Ini kayak ada yang hilang. Enggak. Oke. Ada gambar lagi, Bung. Saya anak film banget. Oke. Ini kayaknya agak ke tengah nggak sih? Ini banyaknya tengah tapi agak ke kanan gitu. Baik. Ayam gua. Oke, Ayam gua udah kita akan ada, lanjut ayam gua. ke yang selanjutnya. Banyak bener ya. Ya Oh, dong. apa ada MU ada City sih? Kok bisa tahu ya? Oh iya, kan saya Cenayang. Tadi kalau di ini ya apa namanya agak-agak terawang-terawang gitu kan. Ya, Di draft. kelihatannya dari situ, Kak. Aduh, bisa-bisanya. Ini kan Penting rahasia. banget MU City. Semalam menang siapa sih MU Chelsea? Seri, Kak, seri. Mau gua. 0-0 ya. Barca Joy, Barca. Barca kalah. Barca, kalah. Fauzan mana? Fauzan Azim. Beki. Ini punya Arifah dan Zia bisa diambil. Saya suka dua-duanya nih, Berarti di manis-manis. tengah-tengah aja dong. Asam. Biasanya kalau habis makan manis, pengen makan asin. Habis itu pengen makan manis lagi, pengen asin lagi gitu nggak sih? Nggak Ya, Nah, iya. cuma ada prioritas. Prioritas. Priority. Isi di dua kutub boleh nggak? Boleh ya. Apa? Isi di dua-duanya. Ih, nggak boleh, cuma satu kan. Oh. Dotnya kan cuma satu dapatnya. Nah ini ada dua. Nah, kok bisa? Kan ajaib. Gak bener ya? Nah ini penting ini. Ini penting ini. Bagaimana kan dirimu? Ngetulis atau spontan? Hui. Spontan lah. Lulus lah, cuy. Kita Nah, hidup ini tidak dikekang. agak spontan nih kayak. Coba Dikekang. mana pembelaannya tim-tim yang apa ngelis tulis harian? Awas ya lo, awas. Lulus dong. Mana ya? Gue kalau ditanyain juga nggak tahu juga sih. Kayaknya sih lebih ke spontan. Spontanity. Siapa nih hijau spontan banget? Saya, Kak. Saya. Siapa nih merah tuh siapa? Merah ini siapa? Aul. Oh my god, hidupnya terarah. Raka juga. Sab juga. Arifah juga. Raka ngapain gambar kumis? Ya Allah. Rak. Nih, perdebatan duniawi. Gunung atau pantai? Loh. Berapa lagi ya? Kok gue banyak ya bikinnya? Rumah nggak ada rumah? Nggak ada. Gunung atau pantai? Kota ya lah. Ada. Tengah-tengah berarti. Nah ya, middle berarti ya so-so aja. Gunung. Gunung aja lah. Gimana ya? Jalan-jalan ke puncak mulu.
Santai lah, tapi enakan yang dingin. Tapi ya udahlah. Gunung tapi puncak, gua bukan gunung puncak, bukan puncaknya, gimana sih? Maksudnya bukan yang lo mesti hiking gitu loh. Maunya nggak ada effort gitu, maunya leha-leha di villa. Nah, iya kayak gitu. Kayak embun pagi, itu enak. Ini gunung Merapi coy, jangan woi. Jangan, pantai aja. Aduh, kesel. Mulai ada. Deng, 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 deng. Dikit lagi. Aduh, kalau aku sih anaknya masak banget ya. Masak sendiri atau Masak gimana? atau order? Jadi Order lah ya. Mana bisa masak gitu ya. Allah Akbar. mana nih? Wah, tim masak banyak ternyata. Wah kacau. Tidak Tinggal sendiri. diduga-duga. Gue tim masak tapi yang masak emak gue itu tim masak apa enggak ya? Agak sih itu namanya order. Oh gitu. Order sendiri. Ada anak grepot banget dah. Gede banget jobnya si Rajan. Tahu nih ada aja. Menegaskan gitu. Sesuai kepribadian ya. Oke. Siap. Belum. Ini coklat atau vanilla? Ojek. Atau vanilla. Coklat lah. Lebih berenergi. Saya jauhin. Rusuh. Ya Allah, rusuh. Jangan dipindah-pindahin. Coklat bagus buat Kode es krim. Mau di switch, jangan di switch. Nah, saya paling ujung. Gak ada yang bisa lagi. Kok ketutupan. Jangan dipindah-pindahin. Hijau saya ketutupan. Oke. Saya ngambil hijau yang lain deh, makasih. Duplikat. Coklat dong. Aku mah coklat bingit. Banyak juga yang vanilla ya. Ini siapa nih tengah-tengah nih? Aku, Kak. Mantap. Jadi kayak ya udah gitu ya. Coklat dia boleh, vanilla ya boleh. Udah, saya di atas coklatnya biar yang menang. Ini penting nih, monokrom atau colorful. Ini pokoknya di sini gue nggak naruh bubur diaduk atau nggak diaduk. Gue benci banget tuh sama perdebatan itu. Aduh, Kak, jangan memulai perang saudara, Kak. Makanya gue nggak masukin di sini. Monokrom atau gue tuh udah emosi kalau udah bahas itu. Dan memang harusnya pertanyaannya lebih berbobot kan? Kayak misalnya soto dicampur nasi apa dicampur? Sama aja, Kak. Sama aja. Apa bobotnya? Wah, banyak yang ini monokrom. Emang hidupnya kita dark semua, Kak. Bajunya hitam putih ya. Yoi, Kak. Pindahin lagi. Gue lupa Ini yang ngelok. tiap gua gambar dicoret-coret, siapa sih yang nyoret-nyoret? Kakak. Terakhir. Gua rak. Terakhir jangan-jangan itu, Kak. Silakan dipilih. Tata Aul. Saya punya ide bagus ini. Bisa tahu lah ya mana. Persija nggak ada Persija. Yang kanan lah pasti. Ada Barca nggak Barca? Ya. United atau City? Astagfirullah. Ini pasti Razan ya. Bisa-bisanya dong. Cinta banget sama Arsenal. Saya sendiri di luar ya, mohon maaf. MU lah kita ya. Mana? Nggak ada yang mau nih Madura United. Ayolah. Mantap. Baiklah. Ini kok absen ya, MU. bapak-bapak yang di kanan ini.
Ada yang mau Madura apa? Madura United. Bontang FC, Kak. Bontang FC. Kan ngasal. Nah, Oke, itu dari sesi this or that. Jadi tuh maksudnya adalah biar kita lebih mengenal lagi teman-teman kita di tempat kita mentoring. Misalkan nanti kita ngelit, jadi bisa tahu nih mana nih yang prefer ini, mana yang prefer itu. Nanti bisa apa namanya pilihannya bisa di yang lebih berbobot juga, tidak seperti saya gitu ya, nggak apa-apa. Nggak pikiran ini juga ya udah spontan uhui juga dapat ide-ide dari teman-teman sebaya. Nah, bisa dieksplor buat apa sih namanya? Kalau misalkan kadang-kadang mentoring materi terus kan rada bosan kan. Nah, kita bisa memulai sesuatu yang berbeda lewat misalkan game tadi, Disordered tadi. Gitu. Nanti habis itu bisa di apa namanya? Bisa teman-teman explore lagi, nggak harus kayak objek, nggak harus objek, bisa juga apa yang relatable dengan mereka gitu di kelompok mentoring masing-masing. Nah, ya Allah kita main-main dong dari tadi ya. Oke, lanjut kita ke board ketiga adalah Buset. main puzzle. Oke, makan dibuka. Nanti ini kita bakal dibagi-bagi ke kelompok. Tergantung kita ada berapa orang yang di sini ya. 13 bagi 3 itu berapa ya? Aduh, nggak bisa. 4 berarti 4 kelompok. Di sini yang ada di ruangan ini semuanya on kan ya? Maksudnya di tempat kan? Atau ada yang tidak di tempat? Nanti kasihan kelompoknya. Jangan dipindah-pindahin dulu ya. Jangan dipindah-pindahin dulu. Ada berapa board lagi nih? Satu. Tim dua. Tinggal ini Nunggu sama 3. satu lagi. Oh, ini satu lagi. Oke. Keren juga ada puzzle-nya. Nah, Siapa, jadi nanti akan dibagi ke beberapa kelompok. Cara mainnya adalah begini. Perhatiin dulu ya, bentar. Aku share screen. Share screen. Nih, nanti tim pertama misalkan bisa ditulis namanya, misalkan mau tim apa. Yang pertama adalah namanya first iteration atau iterasi pertama. Nanti tiap kelompok dikasih waktu 1,5 menit untuk melakukan planning. Planning untuk gimana teman-teman menyusun puzzle-nya gitu. Karena bedanya apa? Kita nyusun puzzle-nya itu harus ganti-gantian tiap anggota kelompoknya. Jadi kayak nanti Raka mindahin satu, baru nanti misalkan Zia mindahin satu, baru nanti tim kelompok yang lain mindahin satu. Jadi nggak bareng-bareng gitu. Nah, sambil planning, sambil ditulis predicted time-nya berapa. Prediksi dari teman-teman, kita bisa nyelesain ini dalam waktu berapa lama nih. Misalkan 2 menit, oke, tulis di predicted time-nya 2 menit. Setahun. Itu sesi pertama. Nah, habis itu kan nanti kan selesai nih, bisa ketahuan nih antara waktu yang kita prediksi sama real time-nya itu beda jauh apa enggak. Nah, itu bisa direfleksikan sama teman-teman kelompok masing-masing. Gimana nih biar kita bisa lebih cepat lagi waktunya. Nah, masuklah ke second iteration atau percobaan kedua. Nanti sama kayak tadi 1,5 menit planning, terus nanti baru nyusun puzzle-nya, ganti-gantian tadi sesuai planningnya. Terus habis itu ada 1,5 menit lagi untuk refleksi lagi tadi. Jadi kayak tadi kita apa yang salah, kenapa bisa meleset jauh misalkan dari predicted time-nya sama real time-nya gitu, diskusi 1,5 menit. Nah, habis itu baru lanjut ke iterasi ketiga atau percobaan ketiga. Ditulis predicted time-nya kan tadi kan udah nyoba 2 kali nih, berarti udah tahu 2 waktunya dong yang mendekati real time-nya itu berapa. Nah, itu bisa tulis di sini. Nah, jadi nanti bakal ada 3 kali percobaan. Di sini ada yang on, yang masih on boleh ini apa namanya?
kasih raise hand atau emoji. Saya Bentar. Oke. Stop share. Siapa aja nih? Ada Jibril, ada Raka. Jibril, Raka, siapa sih? Jibril, Raffi Fauzan ya? Oke. Jibril, Raka, Raffi Fauzan, Yusnia, Aulia, Divla, Zia, 7, siapa lagi sih? Rian Najis apa di sini? Hadir, Hadir, ikut. ikut, ayo. Oke, 8. Dea di sini? Oke, Dea ada. Sabrina tadi izin, Afrik Arifah izin, Kak Gozi. Nah, berarti ada 10. Lalu 13 kurang 1, 2, 3. Bener kan ya? 10 kan ya? Oke. Iya. Ayo. Gitu dong. Tapi koneksinya agak ngadet. Oke, nggak apa-apa, nanti semoga diberikan kelancaran. Oke, sekarang aku mau bagi dulu ke ruangannya. breakout room. Oke. Lalu. Siapa tadi? Oh iya, Dea. Pak Dipla, Jibril. Buset. Rian, Razan. Beneran ini bukan filter. Beneran. Bentar. Oke. Nah, nanti tadi ingat ya, 1,5 menit planning, bakal dibagi ke breakout room kan, 1,5 menit planning, terus langsung ngelakuin, terus 1,5 menit lagi buat refleksi dari apa yang udah dilakuin. Nanti habis itu baru ditarik lagi ke ruang utama lagi buat dimasukin ke ruangan lagi gitu. Tapi nanti ditarik dulu biar gampang. Oke. Akan saya buka ruangannya, mohon bersiap. Jadi, go. Oke. Ayo teman-teman di sini bisa join, diklik. Iya. Aduh. Bentar, dengar lagi ya.
belakang. Coba ini kolamnya ke sana. Lucu yang berdua.
cek. Ya, Gimana sesi pertamanya? agak rusuh ya. Iya, jadi nanti ini kan tadi masih aku kasih tahu kan 1,5 menit gitu. Aku masih ingetin di broadcast 1,5 menit planning, terus ngelakuin nyusun puzzle sama 1,5 menit terakhir tadi refleksi kan. Nah nanti step kedua ini aku kasih waktu 10 menit itu udah include semuanya ya, udah include yang tadi planning, terus nyusun puzzle sama refleksi. Jadi nanti bakal apa? Teman-teman sendiri yang mantau waktunya, yang 1,5 menitnya, terus yang puzzle-nya dan refleksinya. Jadi nanti di planningnya bisa direncanain lagi ulang, misalkan sebelumnya rencananya apa dan kurang efektif bisa diganti atau apa. Nanti setelah itu pas ngelakuin bisa dan pas planning jangan lupa dicatat prediksi waktunya berapa lama, terus pas dilakuin jangan lupa dicatat juga berapa lama selesainya nyusun puzzle-nya. Terus yang ketiga pas refleksinya juga bisa saling ngasih tahu apa yang kurangnya, apa yang lebihnya dan lainnya. Nah, oke, waktunya 10 menit. Aku langsung set nanti 10 menit dan bakal self manage tim ya. Jadi nggak aku ingetin lagi. Intinya totalnya 10 menit. Kalau udah selesai sampai yang refleksi bisa langsung balik ke ruangan utama. Bisa klik yang di pojok kanan bawah ada leave room, jangan leave meeting gitu. Refleksi itu ngapain ya ini? Tadi misalkan pas lagi ngerjain tuh apa yang kurang, apa yang tadi kok gini-gini sih, tadi kan harusnya gini, misalkan apa yang kurang, apa yang udah bagus gitu. Apa namanya, evaluasi dari yang udah sebelumnya dilakuin. Jadi belum perencanaan, kalau perencanaan di planning. Oh. Itu bukan lomba ya? Ya udah lihat aja nanti ya. Oke. Diam-diam ada hadiah ini. Diam-diam. Oh iya ya, baru inget ya ada hadiah. Oke. Wah. Oke. Salah pencet. Open all room, silakan. Close. Terus komunikasi yang baik antar tim biar puzzle-nya itu pas disusunnya itu bisa saling bergantian kan itu naruh-naruhnya gitu sih Kak. Oke, keren-keren. Ada lagi yang mau nambahin? Apakah yang kedua, percobaan kedua lebih baik dari yang pertama? Iya Kak, jelas. Ya kan? Baik. Iya.
Nah, jadi kalau yang tadi udah dilakuin karena melakukan hal yang sama, kita ulangi lagi, tapi dengan improvement, tadi disebut dengan iterasi kan. Jadi kayak tujuan iterasi itu adalah biar kita melakukan sesuatu, nggak harus sampai perfect banget dulu, baru kita lanjut ke next step-nya, kita bisa, ya kita sambil jalan, sambil improvement, sambil kita cari di mana kurangnya, di mana salahnya gitu. Jadi itu fungsi dari iterasi itu untuk ada improvement kecil itu sangat berarti gitu, bisa membantu kita dalam berbagai macam pekerjaan. Nah, ini salah satu contoh tools buat kalau misalkan kita mentoring itu mau ngecek kerjasama tim atau mau ya ice breaking biasa aja, nggak usah pakai makna atau gimana. Jadi supaya bervariasi apa yang kita lakukan. Berhubung sudah jam segini, sepertinya yang kita sudah siapkan tadi ngirim-ngirim foto ke gue, kayaknya belum bisa dilakukan. Bentar, kita lihat. Sekarang jam berapa ya? Itu buat apa sih Kak, ngirim foto? Jadi, bentar. Tadi harusnya ada sebuah game namanya Guess Who. Jadi nebak yang barang yang barang udah dikirim itu tadi dikirim ke gua, terus tadi udah saya taruh di board Miro. Nah, nanti kita kayak main tebak-tebakan gitu, kira-kira ini siapa ya gitu. Terus nanti ada skornya. Tapi berhubung waktunya udah mau asar, gimana mau main dulu 5 menit? Setelah yang lain deh, saya sudah menguap. Exhausted ya? Iya, lumayan. Sama sih sebenarnya. Burnout. Jadi, nah makanya kan main di laptop doang aja kok bisa berasa kayak kita capeknya ketemu langsung kan. Nah, jadi ini Miro ini pengganti buat kita yang nggak bisa ketemu langsung, tapi pengen main-main game bareng, bisa pakai ini. Nah, ya mungkin ada beberapa minusnya sih, karena kadang-kadang di masalah internet dan lain-lain, tapi ya itu bisa kita jadiin pelajaran aja, misalkan untuk kedepannya bisa selang-seling, misalkan pas mentoring pakai Miro itu sebulan sekali, kita main-main di Miro sebulan sekali, bisa gitu. Itu nggak harus tiap minggu. Oke, aku kembalikan kepada Yusnia. Makasih teman-teman yang udah mau hadir di sesi siang ini yang lumayan satset. Semoga bermanfaat. Maaf juga kalau ada yang kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Hanin yang sudah mengisi di sesi terakhir hari ini. Semoga tools yang telah dibagikan dan sudah kita coba bisa kita gunakan di mentoring kita, baik sebagai mentee ataupun nanti sebagai mentor, dan membuat mentoring itu sendiri semakin bermanfaat dan bonding dengan teman-temannya. Untuk acara hari ini mungkin dicukupkan. Oleh karena itu kita tutup dulu dengan membaca hamdalah dan istighfar seikhlas-ikhlasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Dan untuk yang terakhir kita foto dulu. Oke. Mau minta tolong Kak Farhan. Biar ada cekreknya kan? Masuk. Dia datang memang untuk foto dia. Ini maaf dari luar jadi pakai masker karena dari luar. Coba lu giniin tangan. Kenapa? Ini ada Kagozikun, masih mukanya anime gitu. Kagozikun. Dari luar jadi pakai masker. Tunggu. Bentar. Kak Gozi sama. Sabrina, Arisa mau pakai video? Bukan Gozi, tapi Goji. 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 Arifa mungkin lagi di luar ya, Arifa ya? Ya Allah, lagi di 34 bro. Jadi lu dari tadi keluar ke 34. Iya, gue ke 34 pakai masker makanya. Ya kita foto dong. Arifa nggak mau muncul, Arifa? Kayaknya lagi ini deh,
apa? Tadi Away. nggak bilang, tadi udah di masjid TDN kan? Konoha, ayo. Siap. 1, 2, 3. Wih, keren gak tuh ada suaranya? Gila. Lagi. Bentar. Kok bisa ya ada suaranya? Emang. Kwek. Laptop orang bisa. 1, 2, 3. Yo, udah. Gue senyum-senyum pakai masker baru inget ngapain ya? Gila. Nah, lu tanyakan pada diri lu sendiri. Oke. baru sadar cuy. Makasih semuanya. Ya, Sampai jumpa di semua. kelas kedua minggu depan. Jangan lupa. Terima kasih Kak. Terima kasih pembinaan. Kan kelas Aduh, mulai. suara yang ini. apa tuh? Izin pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang viral di Twitter. Aduh, Bisa-bisanya. keren kan. Gitu dah. Yang viral di Twitter. Saya